Contoh lainnya, ini masih di materi permutasi, ya. Jadi permutasi ada yang kasusnya hasil perhitungannya hanya n faktorial saja, tapi ada juga untuk kasus yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya berapa nih? Kita punya 3 objek, tiga-tiganya mau kita susun, itu menggunakan rumus yang ini, menggunakan faktorial, n faktorial. Ada 5 objek, mau disusun semuanya, 5-5-nya, maka menggunakan n faktorial. Lalu bagaimana kalau dari 5 objek yang mau kita susun kita ambil hanya 3 saja? Atau misalnya di sini ada 6 objek. Ini ada bola dengan 6 warna berbeda, merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Nah, ini mau kita susun ke dalam 3 kotak. Ada 6 bola yang warnanya berbeda dan 3 kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola dalam kotak tersebut? Nah, ini kan sulit ya perhitungannya kalau kita susun satu-satu. Seperti tadi, bisa merah, biru, putih, merah, putih, biru, merah, biru, hijau, merah, hijau, biru, dan seterusnya. Itu panjang kalau kita tulis satu persatu. Maka penyusunannya adalah seperti ini. Kotak 1 dapat diisi 1 dari 6 bola, karena kita masih punya 6 pilihan, berarti ini 6. Nah, dari 6 bola, itu di sini berarti sisa 5 pilihan ya, 5 pilihan warna bola, karena yang 1 udah dipakai di sini. Jadi kotak 2 ini 5, kotak 3 berarti 4. Ya, karena dari 6 sudah dipakai 2, sisa 4. Jadi jumlah urutan berbedanya adalah 6 kali 5 kali 4, sama dengan 120. Seperti itu. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Dengan yang tadi, kalau yang tadi perkalian faktorialnya itu sampai perkalian 1 kan? Yang ini berarti 3 kali 2 kali 1 sampai ketemu angka 1. Yang contoh 5 huruf tadi pun juga ya, tidak ada huruf yang berulang. Ini kan 5, 4, 3, 2, 1 sampai ketemu angka 1. Nah, kalau yang ini sampai ketemu angka berapa nih? Dari 6 mau diambil 3, mau dimasukkan ke dalam 3 kotak. Ini hasilnya dan dasar rumusnya adalah ini. Ya. Jadi contoh soal di atas ini memberikan definisi baru untuk kasus khusus pada permutasi, ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebanyak n objek, ya, dari n objek ini, n elemen ini mau kita urutkannya cuma 3. Jadi R ini pasti kurang dari sama dengan N. Dari 6 bola, N-nya 6, R-nya 3 kotak. Ini R-nya ini pasti kurang dari sama dengan N. Kalau misalnya sama-sama 6, ini berarti tinggal menggunakan N faktorial saja seperti permutasi yang awal ya, rumus yang awal. Nah, tapi kalau berbeda dan pasti lebih kecil dari 6, misalnya mau kita ambil yang mau kita urutkan hanya 3. Dari 6 yang diurutkan hanya 4. Nah, ini menggunakan rumus yang ini. Ya. P di sini untuk simbol permutasi. Permutasi dari n elemen yang diambil sebanyak r elemen itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r dulu baru difaktorialkan. Ya. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jadi balik lagi saya sampaikan kalau permutasi itu adalah kaidah perkalian yang kasus khusus. Kasus khususnya adalah tidak boleh ada elemen atau objek yang berulang. Ya. Jadi tidak boleh ada elemen yang sama atau tidak boleh ada objek yang berulang digunakan. Misalnya merah-merah biru itu tidak mungkin merahnya muncul 2 kali. Itu ya, cuma boleh 1 kali. Karena bola merahnya hanya 1. Itu prinsip dari permutasi. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Contohnya, yang pertama, berapa banyak kata yang dapat dibangun dari kata hapus? Kita perhatikan bahwa kata hapus ini adalah 5 huruf yang tidak ada huruf yang berulang. Ini beda-beda semua ya, H-A-P-U-S ya, tidak ada yang berulang. Dan mau kita berapa banyak kata yang bisa kita bentuk dari kata hapus? Ini entah itu bisa terbaca atau tidak misalnya ya, terserah. Yang jelas kita mau menyusun kata dari 5 huruf ini.
Nah, di sini karena 5-5-nya kita urutkan, ya berarti 5, 4, 3, 2, 1 alias 5 faktorial. Kenapa? Karena huruf urutan yang pertama ini masih punya 5 kemungkinan, yang kedua berkurang 1 jadi 4 kemungkinan, kemudian yang ketiga berkurang 2 ya jadi 3 kemungkinan, dan seterusnya. Ini sama saja seperti 5 faktorial. Atau mau menggunakan rumus yang baru, yang ini tadi, ya, dimana n-nya adalah sebanyak 5 huruf, mau disusunnya 5-5-nya, berarti r-nya juga 5. Maka di sini 5 faktorial, yang ini 5 dikurangi 5 faktorial, alias 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Jadi ini kita seperti menghitung 5 faktorial saja, alias 120. Bebas mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Kemudian yang nomor 2, berapa banyak cara mengurutkan nama dari 25 orang mahasiswa? Berarti ini seluruhnya dari 25 ini mau diurutkan 25 lagi kan? Maka menggunakan 25 faktorial. Langsung menggunakan rumus permutasi yang ini boleh, pasti hasilnya juga akan sama, 25 faktorial, atau mau langsung yang ini juga boleh. Ya, yang langsung 25 faktorial. Karena seluruh objeknya itu kita susun. Tapi kalau tidak seluruh objek yang disusunnya, baru menggunakan rumus permutasi yang ini. Baik. Kemudian, nah ini contohnya yang nomor 3. Tidak seluruh objek kita gunakan. Berapa banyak string yang bisa dibentuk dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Kita mau nyusun 4 huruf, kemudian 3 angka. Nah, 4 huruf, kita punya total huruf itu adalah 26. Tapi dari 26 itu hanya mau dipakai 4 saja. Maka di sini n faktorialnya adalah 26 faktorial, r-nya adalah 26 dikurangi 4, yaitu 22 faktorial. Ini tinggal dihitung, bisa menggunakan bantuan kalkulator ya, untuk mempermudah. Ini untuk yang huruf, dari 26 huruf diambil 4. Nah, bagaimana kalau yang mengikuti di sini dan diikuti oleh 3 angka? Nah, 3 angka di sini total kita punya angka ada 10, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. Ada 10 angka yang mau kita gunakan hanya 3. Nah, maka di sini permutasi 10,3 alias 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial alias 7 faktorial. Hasilnya adalah 720. Gitu ya. Kemudian totalnya adalah ya ini dikalikan. Kenapa dikalikan? Karena menggunakan kaidah menghitung yang perkalian. Karena ada dan di sini. 4 huruf dan 3 angka. Berarti menggunakan perkalian. Maka hasil permutasi 26,4 dikali hasil permutasi 10,3. Ini untuk yang angka dikali dengan yang huruf ya, hasilnya segini. Ini jelas menggunakan kalkulator ya, untuk mempermudah perhitungan. Jadi bisa kita lihat bahwa permutasi adalah suatu bagian dari kaidah perkalian. Hanya saja untuk kasus khususnya ini tadi yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa tidak ada elemen yang berulang. Kalau pada suatu kasus diizinkan munculnya elemen yang berulang, maka tidak bisa diselesaikan menggunakan permutasi, melainkan kembali lagi pada kaidah dasar perkalian. Seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Contoh selanjutnya kita kerjakan di kertas ya.